Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat datang kembali di kuliah liquid dan semi solid. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas perhitungan sediaan semi solid. Perhitungan sediaan semi solid mungkin tidak sekompleks perhitungan liquid yang ada perhitungan DM dan lain sebagainya. Akan lebih sederhana dan lebih mudah pada sediaan semi solid ini. Oke, kita mulai dengan kuliah ini. Ya, kita lanjutkan di slide yang kedua. Ya, saya mulai dengan mereview kembali beberapa singkatan bahasa Latin yang mungkin Anda sudah lupakan. Ya, kenapa kita harus mereview ini? Karena kita akan menemukan singkatan-singkatan ini di dalam resep yang akan kita selesaikan. Oke, Anda perhatikan tabel ini. Ya, singkatan bahasa Latin ada beberapa yang saya cantumkan yang umumnya selalu ada di sediaan semi solid. Ya, ada prorata, ya, bila perlu, kemudian ada mane et vespre, pagi dan malam, kemudian ada mispak, ya, campur dan buatlah, kemudian ada partus dolente, pada bagian yang sakit, kemudian ada datalis dosis, berikan sesuai dengan takaran. Oke, saya kira cukup untuk beberapa bahasa Latin yang mungkin akan kita temui di sediaan liquid. Saya lanjutkan di slide berikutnya. Oke, saya langsung ke salep, ya. Apabila kita mendapatkan resep asam benzoat, kemudian asam salisilat, ANA 1,5, kemudian adeps lanai 10 gram, vaselin et 30 gram, miskepak ungwentum, buat dan campurlah salep, kemudian SUE, signa usus externus, tandai untuk pemakaian luar. Kalau saya mendapatkan resep seperti ini, maka yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan screening farmaseutisnya. Ya, saya kemudian akan mengidentifikasi bahan-bahannya, sifat fisiknya, dan seterusnya. Sehingga saya tahu bagaimana cara menyelesaikan proses pembuatan salepnya. Oke, kita lihat asam benzoat. Ini adalah serbuknya berbentuk serbuk yang kasar, artinya tidak halus. Sementara syarat salep dia harus halus dan homogen. Maka solusinya adalah saya akan melakukan pengayakan asam benzoat. Ya, saya ayak sehingga saya mendapatkan butiran-butiran serbuk yang halus. Dengan ayakan nomor berapa? Bisa saya menggunakan ayakan nomor 60 misalnya. Kemudian saya lihat lagi asam salisilat. Asam salisilat berbentuk kristal. Jadi nanti saya harus melarutkannya dulu dengan pelarut yang cocok. Ya, dalam hal ini kita menggunakan etanol. Ya, karena dia dilarutkan maka harus dikeringkan. Maka kita keringkan dia dengan asam benzoat. Kemudian ada adeps lanai, tentunya bentuknya adalah semi solid. Kemudian basisnya menggunakan vaselin, ya, vaselin. Maka bisa kita simpulkan resep ini adalah salep dengan salep basis hidrokarbon. Oke, kalau kita sudah mengidentifikasi semua bahan-bahan yang ada, maka kita bisa menyelesaikan problemnya. Ya, tadi problemnya adalah asam benzoat harus dilakukan proses pengayakan, ya, sehingga menjadi halus.
Kemudian asam salisilat dilarutkan dulu dengan etanol ya, atau spiritus. Setelah itu otomatis saya akan menimbang. Berapa yang akan saya timbang? Maka lihat, untuk asam benzoat tidak ada bobotnya di belakangnya. Tetapi asam salisilat memberikan petunjuk ya, berapa berat bobot dari asam benzoat. Ada bahasa Latin yang kita lihat adalah ana, sama banyak 1,5. Maka secara otomatis bahan yang ada di atasnya atau dalam ini adalah asam benzoat, bobotnya 1,5 gram. Kemudian adep lanai kita timbang menggunakan cawan penguap atau kaca arloji sebanyak 10 gram. Kemudian basisnya paslin add 30 gram. Add, ingat, jadi kita disuruh membuat salep bobotnya itu 30 gram. Kalau timbang nanti bobotnya 30 gram. Maka paslin berapa yang ditimbang? 30 dikurangi jumlah bahan yang ada di atasnya. Kalau kita sudah menimbang bahan, maka baru kita ke cara kerja. Cara kerjanya lah tadi kita sudah mengayak asam benzoat, kemudian ditimbang, kemudian asam salisilat ditetesi dengan etanol, ya, keringkan dengan asam benzoat tadi sehingga dia menjadi serbuk yang kering. Kemudian baru ditambahkan sebagian dari basisnya atau paslin, kemudian diaduk di dalam mortir sampai homogen. Kemudian ditambahkan sebagian adep, aduk sampai homogen. Kemudian ditambah sisa adep dan paslinnya, kemudian aduk sampai homogen, kemudian dipindah ke dalam pot salep yang cocok atau yang sesuai dengan bobot salep yang akan kita buat. Selanjutnya kita beri etiket warna biru. Oke, ini untuk salep, jadi cukup sederhana. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, kita masih lanjutkan dalam topik yang sama, masih salep. Tapi salep sekarang adalah salep IODI 10 gram. Kemudian disuruh membuat salep, di signanya adalah usus externus untuk pasien bernama Anissa. Oke, kalau saya mendapatkan resep ini, maka penyelesaiannya saya harus melakukan screening dulu. Screening apa? Ya, kita lihat tidak memberikan petunjuk apapun, hanya menyebut Unguentum iodii. Maka saya harus tahu Unguentum iodii itu bahan-bahannya apa. Maka saya akan mencari resep standarnya. Resep standarnya saya dapatkan di Farmakope Belanda atau Nederland. Isinya adalah kalium iodida, iod, air, dan Unguentum simplex. Oke, saya sudah tahu bahan-bahannya. Kemudian ada salah satu bahan dalam resep standar ini ya, yang harus dibuat, apabila tidak disiapkan di dalam laboratorium nanti, yaitu Unguentum simplex. Oke, kita anggap tidak disiapkan. Maka saya akan mencari resep standar dari Unguentum simplex-nya. Saya dapatkan juga dalam Farmakope Nederland, yaitu adalah serap lapa 30 gram, oleum sesami 70 gram. Oke, saya sudah mendapatkan bahan-bahan secara rinci dalam resep ini. Kemudian saya melakukan screening farmaseutis. Ya, saya akan melakukan mencari karakterisasi dari bahan-bahan ini, ya, supaya saya tahu problemnya apa. Ya, pertama adalah di dalam resep standar iodium, ya, Unguentum iodium ada Ki dan iodium. Ya, ternyata iodium tidak larut dalam air, tetapi dia larut di dalam larutan Ki.
maka saya harus membuat dulu larutan Ki-nya ya, dengan cara menimbang Ki, kemudian larutkan dalam air, baru iodnya saya larutkan dalam larutan Ki. Dia baru bisa larut. Sehingga problemnya apa? Problemnya adalah pembuatan salep dengan bahan yang dilarutkan dalam air. Kemudian yang kedua adalah unguentum simplex. Tadi resep standarnya adalah serap kelapa, oleum sesami. Ya, nah, ini adalah problemnya ya, harus melalui proses peleburan. Jadi salep dengan cara peleburan. Oke, tadi unguan simplex disuruh menimbang 90 gram. Sementara resep standarnya adalah serap kelapa dan oleum sesami masing-masing 30 dan 70. Totalnya adalah 100. Maka gimana caranya saya akan menimbang serap kelapa, oleum sesami? Ya udah, serap kelapa 30 per 100 dikali 90. Sama dengan berapa, itulah serap kelapa yang ditimbang. Kemudian oleum sesami 70 per 100, totalnya 100 kan, dikali 90. Karena unguin simplex yang diminta adalah 90. Sama dengan berapa, itulah jumlah oleum sesami yang ditimbang. Kita sudah mendapatkan bobot masing-masing bahan, baru kita ke cara kerja. Cara kerjanya sederhana. Yang pertama kita timbang semua Ki, iod, air, unguentum, serap kelapa, oleum sesami. Serap kelapa dan oleum sesami kita satukan di dalam cawan penguap, kemudian kita leburkan di atas water bath atau penangas air sampai dia mencair. Kemudian sejalan dengan itu kita lakukan perlakuan terhadap Ki dan iodium. Kita buat larutan Ki, kemudian kita tambahkan iodium, larutkan iodium dalam larutan Ki, sehingga kita mendapatkan larutan Ki-nya. Kemudian kita pindah ke dalam mortir, kemudian kita tuang serap kelapa dan oleum sesami tadi ke dalam mortir, kemudian digerus. Setelah digerus ya, baru kemudian dituang ke dalam pot salep. Ingat, jangan tunggu dia memadat baru dimasukkan ke dalam pot, karena nanti akan kesulitan ketika akan dituang ke dalam pot salepnya, sehingga nanti akan mempersulitkan kita. Oke, itu untuk unguentum iodii. Kita lanjutkan ke dian semisolid yang berikutnya. Kita masuk ke pasta. Di pasta tadi akan lebih konsistensinya akan lebih padat daripada salep ya, karena jumlah bahan padatnya lebih dari 50%. Oke, kita lihat saya dikasih resep pasta zinc oleosa 20 gram, Miske pasta, kemudian Signa usus externus untuk pasien yang namanya Gani. Oke, kalau kita mendapatkan resep ini tentunya kita akan mencari resep standarnya dulu. Sama dengan yang tadi. Saya harus lihat resep standarnya, saya temukan dalam Pharmacopoeia 5. Isinya adalah zinc oxide, kemudian oleum sesami. Oke, setelah saya mengetahui bahan-bahannya, tentu saya akan melakukan karakterisasi dari bahan ini. Saya akan melihat zinc oxide. Ya, zinc oxide, ingat, jadi dia butirannya kasar, maka kita harus memperkecil ukuran partikelnya dengan proses dengan proses penghalusan, ya, penghalusan. Selanjutnya proses pengayakan, sehingga kita mendapatkan serbuk yang halus. Kemudian setelah kita mendapatkan serbuk zinc oxide yang halus, baru kita menimbangnya. Gimana cara menimbangnya? Karena zinc oxide-nya 60, oleum sesaminya 40, totalnya adalah 100.
Maka untuk zinc oxide 60/100 dikali 20, karena yang diminta paksanya adalah 20 gram. Oleum sesame berapa? Oleum sesame sama 40/100 dikali 20 gram. Nah, itulah yang ditimbang zinc oxide dan oleum sesame. Kemudian tinggal dicampur, kemudian tinggal dicampur secara homogen, sudah pastanya jadi. Dipindahkan ke dalam tub atau dalam pot salep. Selesai, diberikan etiket warna biru. Sederhana kan? Ya, tentunya cukup sederhana karena tidak ada menghitung DM dan seterusnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke gel. Ya, apabila kita mendapatkan resep, ya agak sedikit berbeda tadi dengan penimbangan yang lain. Ini menggunakan persentase. Air natrium karboksil metil selulose, ya, NaCNC 5%, gliserin 10%, propilen glikol 5%, aqua F 100 gram. 100 gram. Ingat, kalau tidak ada keterangan apapun di belakang angka, maka dia gram. Ya, kemudian dikasih petunjuk dalam resep ini, dia akan membuat sediaan gel dengan variasi konsentrasi ekstrak. Ekstrak dengan bobot 1%, 5%, dan 7%. Sebanyak 25 gram untuk 3 kali pemakaian dalam sehari selama 8 hari pengamatan. Ini saya ngambil data dari jurnal penelitian. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan resep ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan karakterisasi dari masing-masing bahan. CNC seperti apa, gliserin fungsinya apa, propilen glikol fungsinya apa, ya. Baru kemudian kita melakukan proses penimbangan bahan dengan didahului tentunya menghitung berapa jumlah masing-masing bahan yang ditimbang. Oke, saya kasih contoh adalah formula dengan ditambahkan ekstrak daun jambu biji 1%. Berapa ekstrak yang ditimbang kalau 1%? 1% berarti 1/100 dikali 25. Ya, 25. Maka karena 25 jumlah gel yang mau dibuat, sehingga bobotnya adalah 0,25 gram ekstraknya. Kemudian CMC-nya berapa? Sama, ya, 5%. 5/100 dikali 25, 1,25. Gliserin 10/100 dikali 25, propilen glikol 5/100 dikali 25. Kemudian aquanya tentunya add 25. Ya, karena yang dibuat adalah 25 gram. Maka kita sudah bisa melakukan proses penimbangan bahannya. Kita timbang masing-masing sesuai dengan perhitungan kita. Ya, kemudian kita lihat karakterisasi dari bahannya. Yang pertama adalah CNCNA, tentunya kita larutkan dalam air hangat. Ya, dia tidak larut dalam air dingin. Diharuskan menggunakan air hangat. Kemudian ditambahkan gliserin, ditambahkan propilen glikol, dan tentunya ditambahkan dengan ekstraknya. Kemudian diberi air sejumlah yang dibutuhkan. Ya, selesai. Kemudian baru dipindahkan ke dalam wadah atau dalam tub atau dalam pot yang sesuai. Inilah proses pembuatan jelly. Ya, pembuatan gel. Tentunya konsistensinya akan lebih lembek daripada pasta tadi. Oke, kita lanjutkan ke krim pada slide
yang berikutnya. Oke, kita ke krim. Tentunya kita sudah mempelajari secara teori krim itu ada fase minyak dan fase yang larut dalam minyak, kemudian yang larut dalam air. Kemudian kita lakukan screening terhadap resep ini secara farmaseutis, kemudian saya melakukan karakterisasi dari bahan-bahannya, karena tanpa kita mengetahui sifatnya, karakterisasinya, kita tidak bisa memperlakukan resep ini dengan baik. Oke, saya mulai dengan contoh resep ini. Ada asam stearat, ada ser alba, ada pasulin album, ada treetanolamin atau TEA, ada propilen glikol, ada aqua. Maka saya kategorikan bahan-bahan ini menjadi dua, ada yang larut minyak, ada yang larut air. Yang larut minyak adalah asam stearat, ser alba, pasulin album. Kemudian larut air ada TEA, propilen, dan aqua. Sehingga apa yang dilakukan? Ya, yang pertama adalah fase airnya. Ya, tentunya dilakukan dalam air. TEA ditimbang, propilen ditimbang, kemudian dilakukan dalam air. Jadi fase airnya larut air. Kemudian yang larut minyak saya masukkan, saya timbang masing-masing. Kemudian kita masukkan dalam cawan penguap. Kemudian kita lakukan proses peleburan. Setelah lebur, kemudian komponen yang larut air atau larut minyak ini, yang kita dahulukan yang larut minyak, kemudian kita masukkan ke dalam mortir, kemudian ditambahkan dengan fase airnya, kemudian dilakukan pengadukan sampai homogen sehingga terbentuk massa krim. Inilah cara menyelesaikan resep ini. Ya, cukup sederhana, tetapi ini ada dua fase larut air dan fase yang larut minyak. Oke, kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Oke, saya kasih tambahan resep. Saya ambil dari salah satu jurnal, yaitu formula lulur body scrub arang aktif cangkang sawit. Jadi dia ingin membuat lulur body scrub, ya, lulur body scrub dengan zat aktifnya adalah cangkang sawit. Oke, kita lihat dia membuat dua formula. Yang ingin dibedakan adalah zat aktifnya dengan persentase yang berbeda. Bahan-bahan yang lain itu komponennya bobotnya sama. Ya, ada madu, setil alkohol, propilen glikol, TEA, asam stearat, gliserin, silika, parfum, semuanya kedua formula ini bobotnya sama, ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Sama kayak tadi, kita melakukan screening dulu dan karakterisasi sifat-sifat bahan yang ada di dalam formula ini. Karena kalau kita tidak mengetahuinya, maka tidak bisa kita selesaikan formula ini dengan benar. Oke, anggaplah kita sudah mengetahui karakterisasinya dan sudah bisa kita perlakukan resep ini. Yang pertama adalah kita melakukan penimbangan bahan. Otomatis 15% berarti 15/100 dikali 100, karena yang dibuat adalah 100 mili. Ketemu bobotnya, kemudian formula 2 juga sama, 30/100 dikali 100. Ya, ketemu bobotnya, kita timbang-timbang. Yang lain juga gitu, sama caranya ditimbang. Ya, setelah semua ditimbang, baru kemudian kita ke cara kerja. Ya, cara kerjanya gimana? Ya sudah, nanti kita masukkan dulu, kita lorkan dulu bahan-bahan yang larut dalam air. Misalnya TEA, propilen glikol, setil alkohol, ya. Kita larutkan dalam air. Kemudian gliserin, ya. Kemudian parfumnya terakhir. Setelah larut, kemudian bahan-bahan yang tidak larut dalam air, ya kita
larutkan dulu, misalnya asam stearat, itu asam stearat, kemudian ada silika ya, kita perlakukan sendiri, kemudian dengan madu, kemudian kita campur komponen larut air dan minyak, kemudian setelah itu kita campur sampai homogen sehingga kemudian menghasilkan formula lulur body scrub yang baik. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kuliah yang kelima ini, yaitu perhitungan sediaan semi solid. Oke, saya kira tidak ada yang sulit, tinggal Anda pahami sedikit dan Anda catat apa yang kira-kira yang perlu dicatat. Ya, saya akhiri kuliah pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah pemahaman adik-adik mahasiswa terkait dengan sediaan semi solid. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.